Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina ulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim asmain, amma ba'du. Yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, seluruh siswa-siswi kelas 11 yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam pembelajaran kita kali ini, yang insya Allah nanti akan Bapak tampilkan pembelajaran kita tentang materi mengimani para utusan Allah atau mengimani Rasul Allah. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama sejenak berdoa kepada Allah agar mendapatkan rezeki ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa kepada Allah agar kita diberi keselamatan. Berdoa kepada Allah agar mendapatkan ridhonya. Ya, marilah kita bersama-sama sejenak berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma, amin. Ya, demikian, semoga kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, entah sekarang ataupun nanti kelak di waktu yang akan mendatang. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas materi tentang mengimani para utusan Allah, mengimani Rasul Allah. Perlu kita ingat, mengimani Rasul Allah merupakan salah satu rukun iman yang 6 yang wajib kita imani. Setelah Allah, malaikat, kitab, yang keempat Rasulullah, kelima hari akhir, keenam qada dan qadar. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya nanti materi tentang mengimani Rasulullah akan Bapak sampaikan pada slide berikut ini. Ya, selamat menikmati, selamat menyaksikan. Mari kita belajar bersama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Silakan untuk mengikuti pembelajaran kita, akan Bapak sampaikan pada slide berikut ini. Baiklah anak-anakku, marilah kita bersama-sama mempelajari materi selanjutnya tentang mengimani para Rasul Allah. Materi PABP Agama Islam SMA SMK MAK kelas 11 semester genap. Kita mulai pembahasan kita, pembelajaran kita dengan definisi iman kepada Rasul. Iman artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dan meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Hati yakin, membenarkan dan percaya sebenar-benarnya, diungkapkan dengan lisan, mengatakan iya saya beriman, dan perbuatannya pun juga memperlihatkan bahwa kita juga beriman. Ini yang dinamakan iman seperti itu. Hati, lisan, perbuatan selaras, mengatakan iya. Hatinya iya, lisannya iya, perbuatannya juga iya. Selanjutnya, pengertian Nabi adalah seorang hamba Allah yang mendapatkan wahyu untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Jadi Allah menurunkan wahyu kepada para nabi melalui malaikat Jibril ini untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Ini pengertian dari Nabi. Berbeda dengan pengertian Rasul. Rasul adalah
seorang hamba Allah yang mendapatkan wahyu untuk diamalkan oleh dirinya sendiri serta wajib menyampaikan kepada kaum atau umatnya. Perbedaannya adalah kalau Nabi untuk dirinya sendiri, kalau Rasul itu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada kaum atau umatnya. Selanjutnya, iman kepada Rasul, Nabi dan Rasul ya, memiliki arti membenarkan dan meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada Nabi dan Rasul untuk dirinya sendiri. Ya, Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Rukun iman juga menyebutkan iman kepada Rasul adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Yang pertama iman kepada Allah, kedua kepada malaikat Allah, ketiga kitab Allah, 4 Rasulullah, 5 hari akhir, hari kiamat, 6 qada dan qadar. Seperti itu. Ini Bapak sampaikan dalil iman kepada Rasul Allah. Quran surat An-Nisa ayat 136. Marilah kita baca, kita simak bersama-sama. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dalam dalil ini disebutkan bahwa kita harus tetap beriman kepada Rasul Allah. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sudah jelas, kita diperintah untuk tetap beriman kepada Rasul yang telah Allah tunjuk di muka bumi ini untuk menerima wahyu dan menyampaikan kepada para umatnya. Jadi kita wajib untuk mengimaninya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat Rasul. Ada 3 sifat: sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib Rasul ada 4. Yang pertama sidik, berarti selalu benar atau jujur. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan wahyu. Serta fatonah, berarti cerdas. Nabi dan Rasul ini wajib jujur,
karena ini adalah tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada para umat. Ini harus jujur, tidak boleh ada manipulasi ataupun berbohong kepada para umat agar dia itu selalu dijunjung tinggi oleh para umat. Ini tidak boleh, harus jujur, kemudian dapat dipercaya. Orang yang jujur pasti dapat dipercaya. Kemudian tabligh menyampaikan wahyu, sudah jujur, dapat dipercaya, kemudian juga menyampaikan wahyu. Insya Allah dalam menyampaikan wahyu ini akan mudah untuk diterima oleh para umatnya. Kemudian dalam menyampaikan wahyu, Rasul ini harus memiliki sifat fatonah atau cerdas. Karena apa? Dalam menghadapi masyarakat, umat, itu berbeda-beda dari latar belakangnya. Dari segi psikologi saja bisa disampaikan bahwa ada orang yang mudah menerima masukan, ada orang yang tidak mudah menerima masukan. Ada orang yang cerdas, ada orang yang kurang cerdas. Ada orang yang mudah paham, ada orang yang tidak mudah paham. Jadi dalam menyampaikan wahyu ini Rasul mempunyai sifat wajib, harus cerdas. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Yang pertama sifat mustahil adalah kizib, yang berarti bohong atau dusta. Itu tidak boleh, tidak ada dalam rumusnya Rasul itu berbohong ataupun berdusta. Kemudian berkhianat, tidak dapat dipercaya. Kitman berarti menyembunyikan hal yang baik ataupun hal yang kurang baik, itu harus disampaikan. Karena apa? Demi kebaikan bersama. Kita sampaikan yang baik agar kita semuanya menjadi baik semuanya. Ketika ada yang kurang baik, ya kita sampaikan untuk evaluasi. Jadi kita harus tetap menyampaikan wahyunya, tidak boleh menyembunyikan. Rasul memiliki sifat mustahil bodoh, baladah. Tidak mungkin seorang nabi dan rasul itulah bodoh, tidak mungkin. Jadi ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Wajibnya sidik, mustahilnya kizib. Amanah, mustahilnya khianat. Tabligh, mustahilnya kitman. Fatonah, mustahilnya adalah baladah. Selanjutnya ada sifat jaiz bagi Rasul, yaitu sifat-sifat yang diperbolehkan bagi mereka. Sifat manusiawi seperti manusia pada umumnya. Mereka juga makan, juga minum, juga selayaknya manusia pada umumnya. Ini sifat jaiznya. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Inilah sifat-sifat para rasul. Selanjutnya tugas Rasul yang pertama menyampaikan risalah kepada umat. Menyampaikan risalah kepada umat, menyampaikan dakwah kepada umat. Agar umat menjadi tahu, agar umat menjadi bisa menjalankan syariat dengan baik. Ini tugas Rasul yang pertama, menyampaikan risalah kepada umat. Kemudian mengajak untuk tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi perbuatan syirik. Fungsi tauhid, mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Ini adalah salah satu tugas Rasul untuk mengajak tetap mengesahkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Syirik adalah dosa yang besar. Menduakan Allah tidak boleh. Sedangkan kita saja sebagai manusia, sebagai anak muda, Bapak juga masih muda, ketika kita menduakan orang yang kita cintai, pasti akan
berdampak yang tidak baik. Ya, ini dari segi kiasan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tetap harus mengisahkan Allah, Tuhan kita satu, sesembahan kita satu, yaitu Allah, dan kita harus menjauhi perbuatan syirik. Dan tugas Rasul adalah mengajak untuk tetap mengesahkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Selanjutnya, memberi kabar gembira kepada orang yang beriman. Orang-orang yang beriman diberi kabar gembira oleh Rasul dengan adanya surga ataupun nanti pahala yang berlipat ganda. Kemudian memberikan peringatan kepada orang kafir. Peringatan di sini dalam artian yang penting kita telah menyampaikan dan kita beri peringatan kepada orang-orang kafir. Perkara mau diterima atau tidak itu sudah urusan mereka. Yang jelas tugasnya adalah untuk memberi peringatan bahwa jalan yang mereka pilih itu kurang tepat, kurang baik. Kita ingatkan. Namun jikalau memang mereka tidak mau untuk mengindahkan apa yang kita ingatkan tadi, itu sudah menjadi urusan mereka. Yang jelas kita sudah menyampaikannya. Menunjukkan jalan yang lurus. Rasul menunjukkan jalan lurus kepada kita semuanya, kepada umatnya, agar terselamatkan baik di muka bumi maupun di akhirat nanti. Jalan yang lurus kepada Allah. Kemudian mengajarkan dan menjelaskan tentang kitab dan hikmah. Mengajarkan dan menjelaskan tentang kitab dan hikmah. Ada aturan-aturan Allah dalam kitab Al-Quran. Ada aturan-aturan Rasulullah dalam Al-Hadis. Dan juga ada aturan-aturan yang lain. Tugas Rasul mengajarkan dan menjelaskan tentang kitab, apa yang ada pada isi Al-Quran, apa yang ada pada isi Al-Hadis. Kemudian juga menjelaskan tentang hikmah. Hikmah itu faidah, atau ketika kita mengamalkan Al-Quran, kita akan mendapatkan balasan dari Allah berupa kebaikan dan kebaikan. Ini tentang kitab dan hikmah. Itulah tugas-tugas Rasul. Selanjutnya adalah hikmah iman kepada Rasul. Yang pertama, menyempurnakan keimanan. Yang kedua, terdorong untuk menjadi suri tauladan yang baik. Ketika kita mencontoh sifat-sifat Rasul dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan membawa dampak positif pada diri kita sendiri dan juga lingkungan, dan terdorong untuk menjadi suri tauladan yang baik. Kemudian bersosialisasi dengan baik. Ini salah satu hikmah. Memiliki teladan dalam hidup. Ketika kita mengidolakan seseorang, pasti kita akan mengikuti gaya-gayanya, baik dari cara bicaranya, cara berjalannya, fashion busananya, ataupun yang lainnya. Kita pasti akan meniru siapa yang menjadi teladan kita dalam hidup. Kalau kita mengimani Rasul, berarti kita memiliki teladan yang baik dalam hidup kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kita amalkan sunnah-sunnahnya, amalkan perintah-perintahnya, jauhi larang-larangannya. Karena kita mencontoh beliau menjadi teladan dalam hidup kita. Menumbuhkan cinta dengan senantiasa mengamalkan ajarannya. Bukti kita iman adalah senantiasa mengamalkan ajaran-ajarannya, bukan malah meninggalkan atau menjauhi. Itulah hikmah iman kepada Rasul.
demikian pembahasan materi kita pada kali ini tentang iman kepada Rasulullah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya cukup sekian dari Bapak. Pak akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma aghfir lahu thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.